Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Politik dan Hukum. Pada pagi hari ini kami didatangi rekan-rekan dari Bilfat University, yaitu dari Lamongan. Rekan-rekan, kenapa teman-teman ini datang ke YLI? Mereka ingin melihat dari dekat kegiatan dunia advokasi yang selama ini dilakukan di YLI, mulai dari proses pendidikan, proses pengangkatan oleh organisasi advokat hingga penyumpahan oleh pengadilan tinggi di wilayah hukum setempat. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu teman-teman yang sedang magang. Beliaunya selain menjabat profesi sebagai Pak Lurah, saat ini juga ingin mengembangkan pendidikannya melalui pendidikan di Bilfat University. Pak, kenapa Bapak dengan seusia ini masih tertarik mengikuti pendidikan di Bilfat? Apa harapan dan target Bapak sehingga ya sebagai Pak Lurah rasanya belum puas dengan apa yang didapat kemudian mengambil pendidikan? Apa harapan Bapak? Harapan saya, karena kami tiap hari berbenturan dengan hukum, karena di desa masalah hukum mulai dari hukum pertanahan sampai hukum pidana, karena kami langsung berbenturan dengan masyarakat. Jadi kami perlu intinya mempunyai pengalaman lah, intinya masalah hukum. Terutama proses penyelesaian ya Pak ya. Penyelesaian, Biasanya persoalan di warga itu selain persoalan kasus tanah, biasanya persoalan yang menyangkut apa Pak? Biasanya yang lebih rame, dan kalau saya lihat data di BNN itu kasus narkoba itu bisa masuk ke urutan kedua terbesar, dan Jawa Timur yang terbesar. Di wilayah Bapak juga pernah ya ada kasus narkoba ya Pak? Sudah masuk ke arah sana ya? ya, ya juga pernah masuk. Masuk ya. Ini kemarin juga ada dari Fakultas Hukum, ada intinya yang kemarin ya paralegal, Oh kami iya. datangkan ke desa. Jadi ada apa itu soal narkoba, Oh, penyuluhan ya Pak. Baik. Ya, Pak. karena anak muda sekarang kan kalau tidak kita bina, takutnya kedepannya salah jalan gitu. Ya, ya. Ya, karena narkoba itu Pak hingga sekarang perlu diketahui per hari akibat korban narkoba itu 50 nyawa meninggal dunia, dan itu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kira-kira Pak Lurah dalam rangka persoalan-persoalan ke depan ini kan 2024 mau pemilu, sementara kasus-kasus di dalam juga rame, apa rencana Bapak yang bisa diharapkan atau bisa dilakukan untuk warga masyarakat Bapak? Penyuluhan warga itu menghindarkan dari narkoba, Ya, pemuda atau sampai Karang Taruna. Karang Taruna ya. Ya, Oh, gitu. baik. Ya, juga Pak ya, magang ini kan bagian dari proses nanti pendampingan, penyuluhan, dan istilahnya kita memberikan transfer ilmu pengetahuan ya ke teman-teman yang magang. Nah, saya ingin bertanya ke Mas Sambingnya nih, Pak. Sinten Pak? Saya Muhammad Mutamakin Ya, dari Bojonegoro, Baurno. ya. Kira-kira apa selama Anda magang ini yang didapatkan di YLI? Selain pengetahuan-pengetahuan hukum, tentu pengetahuan lapangan apa yang bisa didapat? Ya, alhamdulillah dengan mengikuti program PKLH ini, apa yang sebelumnya tidak saya ketahui, dengan saya beberapa hari di sini bisa mengetahui yang sebelumnya memang betul-betul belum saya pahami, khususnya di kampus, kemudian terjun di sini ikut eh, dengan teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan, itu yang hal yang bisa saya dapatkan dengan mengikuti PKLH ini. Tentu Bapak Tempohari kan selalu ingat apa yang disebut kalau di pidana itu ada moto kenali hukum, jauhi hukuman, itu kalau di pidana. Nah, ini banyak hal yang perlu kita dapatkan dari proses pengalaman langsung di lapangan. Lah, ini saya tanya, Pak, siapa Pak? Saya Badri. Oh ya, ya. Gimana Pak Badri? Apa yang Anda rasakan, Anda yang dapatkan dari proses magang ini? Ya alhamdulillah banyak Pak. Sebelumnya kalau di YLI Lamongan sendiri kan banyak
diajarin beberapa eh, hukum-hukum lah yang Iya. sekiranya untuk mendukung. Ya, tentu dalam proses di lapangan kan berbeda ya Pak. Di lapangan dan teori dan praktik berbeda ya. Iya, berbeda. Apa perbedaan di kampus dengan di lapangan yang Bapak lihat? Jauh banget, Pak. Jauh Kalau ya. mungkin untuk di kampus sendiri hanya beberapa teori yang kita dapatkan. Kalau untuk di YLI sendiri, setidaknya eh, selain teori, kita bisa praktek Langsung ya Pak ya. langsung ke yang Ya, ketemu hari kan ada kegiatan kita melihat proses mulai membuat gugatan, jawaban, replik, duplik gitu ya. Itu iya, bagian dari pembelajaran terutama cara membuat surat kuasa. Nah, saya ingin bergeser ke teman satunya ini Bapak ini seorang ya usahawan ya. Kira-kira Bapak dengan usaha yang sudah berlangsung, kemudian mengikuti perkuliahan dan magang, apa yang bisa didapatkan Pak dalam praktek? Saya Supriyanto dari Bojonegoro, dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum Unpad. Di sini saya ingin menanyakan masalah tentang hukum ADRT. Untuk perusahaan itu bagaimana, Pak? Hukum ADRT, anggaran perusahaan, dasar ya, rumah anggaran tangga dasar, ya. ya. Tentu kalau kita berbicara tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kalau di perusahaan kan ada peraturan perusahaan ya Pak. Peraturan perusahaan, bagaimana aturan perusahaan itu diterapkan sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Aturan-aturan itu kan mulai terkait jam kerja, kemudian prosedur kerja, termasuk kalau di situ ada sub-sub bagian yang di dalamnya itu secara rinci harus disampaikan. Tapi secara legal terkait perusahaan ini kan tentu landasannya usaha Bapak ini kan harus ada badan hukumnya ya Pak sekarang ya. Badan hukumnya selama ini apa? CV, PT atau apa Pak? Koperasi. Koperasi ya. Oh ya. Koperasi berarti ini ya semacam koperasi simpan pinjam atau koperasi mandiri atau koperasi yang seperti apa? Alhamdulillah di Koperasi Karep itu punya 7 unit usaha, Pak. Koperasi Oh Karep. baik ya. Ada beberapa koperasi itu memang pure usaha koperasi, namun ada usaha koperasi yang memanfaatkan keberadaan lembaga koperasi untuk bisnis, misalnya Pak. Koperasi tidak punya anggota, tapi menjual produk koperasi keluar, semacam simpan pinjam, dan dia membisniskan itu koperasi itu banyak terjadi. Tapi kalau di tempat Bapak ini bukan koperasi yang seperti itu ya? Bukan. Memang ada paguyuban kayak pasar gitu ya? Saham, Pak. Saham Jadi ya? ada 325 anggota. Dan di sini 300. alhamdulillah saya itu kan menjadi pengawas, Pak. Makanya Oh ya. alhamdulillah dengan magang di YLI ini sangat-sangat saya harapkan bimbingannya kan di sini. Iya, iya. Tentu dalam kemarin proses pendalaman tentang perkoperasian itu kan di situ itu sudah berbadan hukum ya diahukan ya, administrasi hukum itu ya sudah ya. Sudah. Sudah ya. Oh ya kalau tidak kan secara hukum kurang tepat. Kalau koperasi itu menyelesaikan tanpa masalah, kalau pegadaian ya menyelesaikan masalah tanpa masalah, jangan sampai koperasi menyelesaikan masalah timbul masalah baru karena kena bunga ya. Itu jangan sampai terjadi ya. Pak, terkait penasaran Anda apa yang ingin Anda tanyakan? yang pertama mungkin kita ini kan masih awam, Pak ya. Untuk YLI sendiri itu perannya apa? Terus keduanya untuk PKPA prosesnya gimana atau runtutannya seperti apa? Oh ya, jadi gini Mas, sesuai perintah hukum mandatori Undang-Undang Advokat 18/2003 bahwa organisasi advokat yang bernama YLI itu singkatan Juris dan Legal Indonesia adalah sebuah organisasi advokat yang mandiri dan di situ sudah punya badan hukum dan sudah menjadi angkatan ke-11. Di YLI ini ada sebuah organisasi advokat yang mendidik calon pengacara, calon advokat, pendidikannya sekitar kurang lebih 3 bulan dan itu harus ditempuh rutin, ada pendidikan, ada semacam SKS-nya. Dan setelah melakukan proses pendidikan berlangsung nanti ada di akhir ada uji kompetensi keahlian kayak ujian. Setelah ujian dinyatakan lulus, kalau nggak lulus mengulang, setelah lulus baru nanti mereka harus magang. Magang ada ketentuannya tertentu, kemudian setelah magang
kita mengajukan penyumpahan secara organisasi. Kita sumpah setelah dinyatakan lulus, disumpah setelah organisasi, Ya. kemudian kita ajukan sumpah lagi di pengadilan tinggi untuk mensahkan sebagai seorang advokat. Organisasi advokat di Indonesia ini banyak, karena setelah sejarah advokat itu mulai zaman Bali Van Advokaten sejak kemerdekaan, itu ada organisasi advokat yang pertama namanya Pradim. Kemudian pecah, sampai sekarang ada 61 organisasi advokat. Dan sekarang ini kebebasan keran dunia advokat bebas dan semua warga masyarakat boleh memilih ikut organisasi yang mana. Tapi harus organisasi yang memang disahkan oleh negara termasuk YLI ini. Oh, Jadi gitu, Pak. bedanya dengan yang lain nggak ada karena sama kedudukannya sekarang. Di sini kan kami semua dari mahasiswa prodi hukum. Apakah bisa dari selain misalkan mahasiswa yang lain dari prodi lain bisa ikut pelatihan di apa? Khususnya YLI. di ya. Oh ya, Ini. kayak gini Pak. Kalau di YLI ini memang ini prodi khusus hukum, tetapi tidak yang lain apakah tidak boleh masuk? Boleh, karena nanti ada namanya pelatihan paralegal. Karena pelatihan paralegal itu tidak harus S1 hukum atau bidang yang lain, Pak. Karena nanti dalam pelatihan paralegal itu bebas bidang keilmuan yang lain, tapi kita di paralegal itu memberikan dasar-dasar penguasaan hukum. Kalau paralegal semacam asisten advokat, asisten pengacara. Jadi nanti kalau beracara itu dasar-dasarnya bisa. Itu. Jadi bedanya di sana. Yang saya mau tanyakan, kami kan sebagai kepala desa, terus misalnya nanti ke depannya saya ikut intinya jadi advokat, pengacara, Ya. itu bisa atau enggak? Bisa Pak, selama nanti lulus S1, Ya. Bapak bisa mengikuti pendidikan profesi advokat di YLI, karena banyak teman-teman Pak Lurah itu ada kurang lebih ada 11 Pak Lurah di angkatan yang sudah ada ini, angkatan 1 hingga 11. Bahkan banyak juga yang purna-purna TNI, Polri, Hakim, dan Kejaksaan itu di tempat kami. Ya. Jadi kalau dari tadi Pak Lurah sangat penting karena nanti ilmunya kan terus berkembang Pak. Ya. Terutama perkara agraria, kasus tanah. Kemudian perkara-perkara tentang waris itu di kampung itu mesti kan gegeran sekarang Pak. Ya. Sekarang Bapak Ibu ketika masih hidup aman-aman saja, tapi kalau sudah masuk generasi kedua, generasi ketiga, biasanya mulai gegeran masalah waris ya Pak. Ya. Dan itu ketika Bapak sudah memahami landasan hukum tentang dunia kewarisan, maka Bapak punya alasan, argumentasi, atau memberikan solusi kepada rakyatnya tentang waris dan persoalan-persoalan yang lain. Itu bisa Pak nanti, tidak terbatas itu. Ya. Pak, kira-kira rekan-rekan yang sudah magang di sini ini, apa harapan Bapak dan apa kendala yang di lapangan ditemui selama proses magang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu yang saya sampaikan adalah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena DPP YLI memberikan kesempatan dan sekaligus memberikan peluang kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa melihat secara langsung bagaimana manajemen atau pengelolaan apa itu law firm ya, katakanlah seperti itu, law firm, mulai dari proses dan sekaligus melihat secara langsung hukum dalam arti praktek gitu kan ya. Dan sebetulnya kita ada 26 Pak Rahman. Yang 20 ada di Pengadilan Negeri, kemudian ada di Kejari Lamongan, kemudian ada di Lapas dan di Bawaslu Lamongan. Dan yang ada di YLI ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah cukup matang, Pak. Sudah cukup matang di lapangan, tinggal lebih mematangkan secara teori. Secara teori, harapan kita tentu agar tahu persis sebetulnya hukum dalam praktek itu seperti apa. Betul, Pak. Karena secara teoritik kadangkala kita sangat prihatin, tampaknya hukum itu antara
in book dan in action itu selalu Iya. ada gap. Betul Pak, betul Pak. Apalagi kemarin itu dalam praktek pelaksanaan perkara di Mahkamah Konstitusi yang menyangkut perkara pasangan tertentu kan menjadi Mahkamah Konstitusi akhirnya diplesetkan menjadi Mahkamah keluarga. Mahkamah Keluarga dan Ya, sebagainya. Kemudian ketua hakim yang menyidangkan akhirnya juga dalam tanda kutip akhirnya dikeluarkan ya Pak ya, iya, karena sebuah produk yang dianggap cacat hukum. Tapi itulah Pak salah satu fenomena dalam praktek keseharian hukum, teori dan praktek ada perbedaan. Tetapi harapan ke depan apa Pak? Supaya nanti proses istilahnya transfer knowledge magang ini bisa lebih efektif. Mungkin ada usulan-usulan ke depan. Eh, insya Allah kita akan berkelanjutan ya. Oke. Kerjasama yang sudah dilakukan antara YLI dengan Fakultas Hukum Universitas Filfat. Mungkin ini tidak yang pertama dan yang terakhir, tapi akan terus berlanjut. Ya, ada kelanjutan. Ada kelanjutan. Tentu harapannya adalah bagaimana kita mencetak pendekar-pendekar hukum baru, Pak. Oke. Para lawyer-lawyer ya. Dan saya yakin nanti akan ikut serta juga dengan program yang diadakan oleh YLI. Dan alhamdulillah kita kemarin juga sudah melahirkan seorang advokat baru, satu alumni. Harapannya akan diikuti oleh adik-adik kelasnya, Pak. Saya kira apa Pak closing statementnya Pak Setiyoso terkait kegiatan magang yang sudah berlangsung? Kami ucapkan terima kasih dan mengapresiasi terhadap Juristen Legal Indonesia, di mana pada kesempatan ini terutama sangat membantu keberadaan mahasiswa kami yang telah melakukan magang dengan beberapa waktu yang sudah berlalu. Sampai dengan hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh YLI ini mudah-mudahan menjadikan satu pengalaman praktek, tidak hanya teori, dan pengalaman untuk jejaring apa yang menjadi cita-cita buat masa kami untuk menempuh bagaimana nanti berproses menjadi seorang advokat atau pengacara. Mudah-mudahan ini menjadi satu pintu pembuka mungkin, satu pengalaman pintu pembuka, sehingga dengan PKLH tahun 2023 di JL ini insya Allah akan membawa kebaikan buat kita semua, khususnya kepada mahasiswa. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan apresiasi terhadap JLI yang telah banyak membantu kami. Terima kasih. Pesan kami hanya satu Pak, nanti setelah ini selesai magang, jadilah ahli-ahli hukum yang profesional, berakhlakul karimah, berwawasan global. Jadi itu targetnya, jadi supaya sesuai dengan ruh keislaman dan dunia hukum yang saat ini dalam keadaan kurang baik-baik saja. Terima kasih.